Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dulurku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita diperkenankan kembali bertemu di channel kesayangan kita, Buyut Marjani. Dulurku sekalian, di sini saya akan mengulas tentang sejarah singkat berdirinya Pencaksilat Nahdlatul Ulama atau Baganusa. Sebabnya apa Baganusa didirikan, ketua umumnya siapa, dan tanggal berapa Baganusa didirikan. Bila dulurku sekalian kepingin tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan kita, Buyut Marjani, bersama saya, Mas Karewet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sejarah berdirinya Pencaksilat Nahdlatul Ulama atau Baganusa berawal dari sebuah perhatian dan sebuah keprihatinan para tokoh-tokoh pendekar di saat itu. Beliau Kiai Haji Suwarbillah merasa prihatin sekali dan merasa sangat sedih sekali karena akhir-akhir ini di kalangan pondok pesantren, di kalangan para santri, ilmu seni bela diri, ilmu seni pencaksilat pasang surut dan tidak bisa berkembang. Maka dari keprihatinannya tersebut, beliau sowan kepada Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang. Beliau mengutarakan apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi keprihatinannya selama ini. Setelah bincang-bincang cukup lama, akhirnya beliau berdua sepakat sowan kepada beliau Kiai Haji Maksum Jauhari, seorang tokoh pendekar, tokoh pencaksilat seni bela diri di masanya. Beliau berdua sowan ke situ menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya, menceritakan apa yang menjadi keprihatinannya. Dan pada akhirnya beliau Kiai Haji Maksum Jauhari menyetujui dan sepakat berkat usaha dan pendekatan yang tak kenal lelah dilakukan oleh para pendekar dan para kiai. Akhirnya pada tanggal 27 September tahun 1985 disepakatilah pertemuan pertama di Pondok Tebu Ireng, Jombang. Pertemuan di situ dihadiri oleh tokoh-tokoh alim ulama, tokoh kiai pondok pesantren, dan tokoh pendekar. Tokoh kiai pondok pesantren di situ dihadiri oleh beliau Kiai Sepuh, yaitu Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Samsuri Badawi, dan dari kalangan pendekar dihadiri oleh beliau Kiai Haji Maksum Jauhari, Kiai Haji Abdurrahman Usman Jombang, Kiai Haji Muhajir Kediri, Haji Atoillah Surabaya, Dr. Andes Lamro Ponorogo, Timbul Jaya Lumajang, dan beberapa tokoh-tokoh pendekar di Nusantara. Pada pertemuan awal tersebut menghasilkan dua keputusan yang sangat istimewa, dua keputusan yang sangat penting sekali.
Keputusan yang pertama adalah fatwa ulama besar, fatwa Kiai Sepuh, yang berbunyi mempelajari seni bela diri atau ilmu pencaksilat dengan tujuan perjuangan adalah boleh. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh beliau Kiai Haji Samsuri Padang. Kemudian keputusan yang kedua adalah menyepakati dan menyetujui terbentuknya Ikatan Persatuan Aliran Pencaksilat di bawah Nahdlatul Ulama atau pencaksilat yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulur sekalian yang dirahmati Allah, dari pertemuan yang pertama menghasilkan dua keputusan yang sangat luar biasa. Di samping keputusan yang luar biasa tersebut, dikeluarkan pula surat keputusan yang berisi tentang pembentukan tim pendirian pencaksilat Nahdlatul Ulama atau Pagar Nusa yang tertanggal 10 Desember tahun 1985 berlaku sampai tanggal 15 Januari tahun 1986. Atas dasar surat tersebut, maka diadakanlah pertemuan yang kedua. Diadakanlah musyawarah yang kedua bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 3 Januari tahun 1986. Di hari itulah, di tanggal itulah, Pagar Nusa terlahir, Pagar Nusa dibentuk, dan Pagar Nusa didirikan. Adapun nama Pagar Nusa diambil dari usulan beliau Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Mujib Ridwan, putra dari sang pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Di samping itu pula, pertemuan ini menghasilkan tim pembentukan kepengurusan Pagar Nusa tingkat nasional. Dulurku sekalian yang dirahmati Allah, untuk membentuk kepengurusan Pagar Nusa tingkat nasional, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang pada saat itu dinakodai oleh beliau Syekhina Murabbi Rohina Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Ahmad Siddiq membuat surat pengantar ditunjuk sebagai pengurus Pagar Nusa. Dengan surat pengantar tersebut, maka diadakanlah musyawarah tingkat nasional atau munas pertama Pagar Nusa yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Yainul Hasan Genggong, Kerakasan, Probolinggo, yang disitu dihadiri oleh para pendekar Nahdlatul Ulama senusantara. Munas pertama tersebut menghasilkan suatu keputusan, yaitu mengangkat beliau Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau Gus Maksum sebagai ketua umum pertama Pagar Nusa dan Profesor Dr. Kiai Haji Subair Billah sebagai ketua harian, Haji Kuncoro serta Haji Masyur menjadi sekretaris Pagar Nusa tingkat nasional. Demikianlah urian sejarah singkat berdirinya pencaksilat Nahdlatul Ulama atau Pagar Nusa. Bila dulurku sekalian suka dengan urian ini, jangan lupa like. Bila ada kekurangan dari urian yang kami sampaikan, silakan komen dan jangan lupa subscribe biar Anda sekalian tidak ketinggalan konten-konten kami terbaru. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Nusa Pendekar Bangsa.